selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita mau ngebahas no contact, sebuah frase yang sering banget dibahas atau diucapkan dengan pembahasan berhubungan dengan NPD gitu ya. Nah, tapi kita belum pernah ngebahas tentang jenis no contact gitu ya. Nah, no contact sendiri tuh apakah memang jadi solusi utama terus? Seringkali no contact itu membawa rasa grieving atau rasa duka ya, sebagai bentuk post-separation abuse. Artinya ketika kalian mengalami hubungan yang roller coaster, no contact ini pasti terasa seperti rasa duka gitu ya. Dan bahkan banyak yang bilang sakit banget, terlalu menyakitkan gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mau nyoba ada dua jenis no contact gitu ya. No contact yang pertama, supaya kalian tahu bahwa yang sifatnya tradisional biasanya tuh hubungannya tuh yang rumit, hubungan romantik, pacaran atau suami istri gitu ya, yang benar-benar intens gitu ya. Yang nomor satu, aktif no contact. Artinya no contact yang benar-benar kalian tahu selama ini. Kalau misalkan aku disuruh no contact, artinya apa? Berarti gue harus usaha dong, melakukan effort untuk benar-benar memutus hubungan komunikasi secara digital dan fisik, guys, gitu ya. Aktif no contact, part of traditional no contact. Nomor dua, itu termasuk menolak, menjawab WA, menjawab IG, bahkan email sekaligus, termasuk menolak. Jadi secara effort juga memang memutus komunikasi. Kedua juga menolak. Nomor tiga, nah termasuk effortnya apa? Biasanya melakukan keputusan yang berat gitu ya, ngeblok WA, IG, email. It's like kayak you nggak mau minum racun lagi gitu ya. Kemudian yang nomor 4, nah kalau Grey Rock itu sebenarnya itu termasuk aktif no contact sih. Soalnya walaupun ada beberapa kondisi yang kita nggak bisa kan kalau nggak ketemu, let's say di dalam suatu lingkungan, suatu office, atau di tempat yang sama, atau kondisi tertentu deh yang masih ada hubungannya dengan bisnis atau dengan hal-hal yang sifatnya profesional. Contohnya kayak gitu. Namun Grey Rock itu aktif no contact karena lu sebenarnya nggak memberikan rasa kehadiran. Yang nomor 5, aktif no contact apalagi itu pergi. Ekstrimnya pindah kerja, pindah kos, pindah rumah, pindah kota, bener-bener pergi secara physically. That's why your blocking akan jadi lebih gampang, bener kan? Kemudian yang nomor 6 itu termasuk mengabaikan dan tidak bertemu, menolak dan menghindar secara aktif. Gila banget ya, menolak dan menghindar secara aktif. Nah, itu termasuk aktif no contact atau no contact yang kita anggap sebagai jenis pertama, let's say kayak gitu ya teman-teman. Nah, karena kenapa kok ada aktif no contact ini? Ya karena mungkin kalian merasa mereka tuh udah terlalu harmful for you gitu kan. Nah, yang satunya ada yang namanya pasif no contact. Terjadi ketika hubungan lo itu sebenarnya nggak ada effort dari kedua belah pihak. Let's say kayak lo di sini, dia di sana, harusnya hubungan itu akan ketemu di tengah, ya kan? Tapi sometimes kalian pernah nggak di dalam suatu hubungan, you yang kesini gitu ya, dan yang ini tuh diem aja gitu ya. Kalian tuh yang effort terus, dan kalian sadar ketika lu berhenti nggak melakukan effort, hubungan dan komunikasinya itu sebenarnya realnya udah berakhir gitu ya. Karena since the beginning nggak pernah ada usaha bersama untuk ketemu di tengah-tengah, tapi cuman one way doang gitu ya. Hanya kalian doang yang berusaha. Nah, ini tuh jadi passive no contact. Artinya ya udah, simpelnya don't put any effort. 2, hubungan itu langsung hilang. Jadi no contact yang versi kedua. Karena nggak ada rasa take and give, let's say kayak gitu. Nah, lama-lama lu akan muncul perasaan capek, lelah, sometimes silly, stupid, karena lu doang yang berusaha gitu ya. Lu ketemu ya hanya bareng karena lu
kondisi tertentu, hanya karena event, hanya karena kondisi sesaat, mungkin pas lagi ngumpul, pas lagi ketemu, pas lagi ada kebetulan bareng-bareng, let's say kayak gitu. Nah, setelah kalian menuju titik capek gitu ya, biasanya lelah deh. Nah, pasti kalian tuh akan mencari hubungan lain yang sifatnya lebih berkualitas. Jadi once you stop the effort, yang sana juga nggak ada effort, sebenarnya itu sudah terjadi no contact atau hubungan tersebut sudah berakhir. Jadi perbedaannya teman-teman, yang pertama sama yang kedua sangat drastis ya. Kalau yang pertama tuh termasuk mengabaikan secara aktif, gila banget gak sih? Kalau yang kedua it's just kayak memang nggak two way aja, nggak ada take and give. Nah gitu teman-teman. Jadi semoga apapun no contact yang kalian lagi alami atau yang lagi diterapkan gitu ya, semoga itu semuanya demi mental health kalian, dan gue percaya all the best buat kalian gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissist. Thanks for yang udah mau baca buku aku. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.